Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Nabi Ilyas dan perjuangan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Bagaimanakah kisah selengkapnya sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah Nabi Ilyas dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang gigih dalam berdakwah. Nabi Ilyas seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Bani Israel, Bani Ilyas sempat diusir oleh kaumnya karena dianggap meresahkan dan mengganggu. Kaum Nabi Bani Israel itu tak mau menerima ajakan dan dakwah Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sobat, mereka malah menyembah dan memuja berhala yang bernama Baal. Inilah kisah Nabi Ilyas dan kaumnya Bani Israel. Kisah Nabi Ilyas ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Safaat ayat 123 sampai 132 yang berbunyi, sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal atau berhala dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Dikutip dari asislampedia.com, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan dari Harun alaihissalam. Ia diangkat sebagai Nabi Israel setelah kematian Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam, kerajaan dibagi ketika dia meninggal. Raja Israel saat ini adalah Ahab. Telah kembali ke materialisme. Seluruh kerajaan telah jatuh ke gelombang kejahatan dan korupsi. Orang-orang yang mencoba untuk mengajarkan keesaan Allah, kita disiksa dan dibunuh. Ilyas alaihissalam telah berusaha keras untuk mengajar orang-orang. Dia memberitahu mereka tentang hukuman yang akan menimpa kerajaan. Dia menambahkan bahwa dewa-dewa palsu mereka tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Orang-orang tidak mengindahkan peringatannya yang tidak pernah mengubah cara mereka. Ahab membunuh tetangganya. Meskipun dia adalah orang yang soleh dan tidak pernah menyakiti, Ahab mengambil tanah tetangganya yang terbunuh sebagai miliknya. Itu adalah taman buah yang rimbun. Ilyas alaihissalam memarahi raja atas perilakunya dan memperingatinya bahwa hukuman dari Allah akan datang jika dia tidak mengembalikan tanah itu kepada anak yatim orang yang terbunuh itu. Tentunya Allah akan membunuh Ahab di taman yang sama. Ahab mengatakan kepada Ilyas alaihissalam bahwa dia harus menahan lidahnya, setidaknya dia menangkap dan menyiksanya karena membuat ancaman terhadap raja. Nubuat Nabi Ilyas alaihissalam datang. Itu dimulai dengan putra Ahab jatuh sakit. Ilyas alaihissalam pun frustasi dengan perilaku raja dan kemudian bertanya kepada raja, mengapa dia tidak berdoa untuk idola terbaik untuk kesembuhan anaknya? Ahab sangat terhina oleh kata-kata Ilyas alaihissalam bahwa ia mengirim pengawalnya untuk membawanya, menyiksa dan membunuhnya. Ilyas alaihissalam jatuh ke dalam sujud, berdoa kepada Allah untuk bantuannya. Saat penjaga istana memasuki kamarnya, mereka pun mati. Nubuat Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan seluruh kerajaan berada di bawah kekeringan. Kelaparan melanda orang-orang di kerajaan Ahab. Berlanjut selama 3 tahun. Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang dilanda kelaparan. Orang-orang telah merasakan kekuatan dan otoritas Allah. Orang-orang meminta untuk diampuni. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hujan ke bumi dan mengakhiri kemarau.
Ilyas alaihissalam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginformasikan Alyasa alaihissalam bahwa ia menjadi penggantinya. Ilyas lenyap dalam perlindungan Allah. Tak lama setelah itu, seorang raja dari kerajaan tetangga datang dan menaklukkan negeri itu. Ahab dan istrinya kami dibunuh di taman yang telah mereka curi bertahun-tahun sebelumnya. Dan kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub, masing-masing telah kami beri petunjuk, dan Nuh telah kami beri petunjuk sebelumnya. Dan dari keturunannya Daud dan Sulaiman, Ayub dan Yusuf, dan Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas semua orang baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84-85. Dan Ilyas adalah yang paling pasti dari para rasul. Ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu tidak menjaga melawan kejahatan? Apakah kamu memanggil Baal dan meninggalkan yang terbaik dari pencipta Allah, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu kala? Tetapi mereka menyebutnya pembohong. Oleh karena itu, mereka pasti akan diangkat Allah orang-orang yang disucikan, dan kami abadikan baginya pujian di antara generasi berikutnya. Salam sejahtera di Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia adalah salah satu dari hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat Safat ayat 123-132. Dalam tafsir Ibnu Arabi dijelaskan bahwa Nabi Ilyas sama seperti Nabi Idris, seorang nabi sebelum Nuh yang telah diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terletak di hati 7 benda samawi atau aflak yang merupakan matahari, falak, asyam. Ia dikirimkan ke perkampungan Baalbek. Baal artinya nama sebuah berhala, Bek artinya penguasa di tempat tersebut. Berhala Baal menjadi istimewa bagi penguasaannya. Ibnu Arabi menjelaskan ketika Nabi Ilyas sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di kota Baalbek. Ibnu Arabi menggunakan kalimat yang multitafsir. Tidak semua masyarakat mengerti artinya. Dia terletak di hati 7 benda samawi atau aflak yang merupakan matahari, falak, asyam. Namun Ibnu Arabi tidak menghilangkan aspek-aspek dari sejarah. Tetapi kendala bahasa membuat masyarakat luas memungkinkan tidak dapat mengerti apa yang dimaksud dalam tafsir ini. Mukjizat Nabi Ilyas dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ketika musim kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sangat kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Nabi Ilyas kemudian berkata bahwa air dan gandum tersebut akan selalu ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian, ucapan Nabi Ilyas dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air dan gandum yang dibawa oleh wanita tua tersebut meskipun sudah dimakan akan kembali penuh. Namun sayangnya sang anak meninggal terlebih dahulu sebelum dapat memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itu membuat wanita yang sudah tua tersebut sangat sedih, sehingga Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali anak dari wanita tua tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Ilyas, dan anak dari wanita tua itu pun kembali hidup sehingga bisa memakan apa yang dibawakan ibunya. Ketika Nabi Ilyas mendapat serangan dan dikejar dari kaum Bani Israel, Nabi Ilyas lari sangat kencang sehingga mendahului kencangnya kereta milik Raja Arab. Mendatangkan kemarau yang sangat panjang dan hujan.
Nabi Ilyas memiliki mukjizat yang mampu mendatangkan kemarau panjang dan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Bani Israel agar menyembah Allah dan bukan menyembah berhala. Saat itu, Nabi Ilyas berdoa, meminta didatangkan siksa bagi kaum Bani Israel karena membangkang, tidak mau menyembah Allah. Akhirnya, Allah memberikan azab berupa kemarau yang panjang. Setelah kemarau panjang tersebut, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan berkat doa Nabi Ilyas alaihissalam. Mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Meskipun terjadi kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas dapat bertahan hidup dengan pertolongan yang Allah berikan. Waktu itu, ketika Nabi Ilyas bersembunyi di gua dari kerajaan kaum Bani Israel, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ada seekor burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Ilyas yang tengah bersembunyi di dalam gua. Selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Saat istri dari Raja Ahab mengetahui bahwa berhala yang disembahnya telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas, istri Raja Ahab sangat marah dan bersumpah akan menangkapnya serta membunuh Nabi Ilyas. Istri Raja Ahab dan prajuritnya pun mencari keberadaan Nabi Ilyas. Saat itu, Nabi Ilyas tengah bersembunyi di dalam gua dan persembunyiannya telah diketahui oleh istri Raja Arab. Ketika hendak melakukan aksinya untuk membunuh Nabi Ilyas, Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga membuat istri Raja Ahab dan prajuritnya tertimpa longsor dari gunung. Mampu menyembuhkan orang sakit. Mukjizat lain yang Allah berikan kepada Nabi Ilyas adalah dapat menyembuhkan orang sakit keras. Saat itu, Nabi Ilyas sedang berbaring karena sakit yang diderita sejak lama. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, melalui doa, Nabi Ilyas dapat sembuh dari penyakitnya. Keistimewaan Nabi Ilyas antara lain, beliau sabar. Nabi Ilyas diberikan keistimewaan oleh Allah berupa kesabaran yang sangat tinggi, terutama dalam menghadapi kaum Bani Israel yang selalu membangkang pada ajaran yang Nabi Ilyas yang disampaikan dan selalu menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya Nabi Ilyas dapat menjalankan dakwahnya dengan lancar. Taat beribadah. Nabi Ilyas adalah sosok yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas selalu mematuhi ajaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangannya. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ilyas selalu mengutamakan beribadah dan meninggalkan keduniawian. Suka menolong sesama. Nabi Ilyas diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hati yang lapang dan suka menolong sesamanya. Orang-orang yang telah menyakiti dan mencoba membunuhnya pun tetap ia tolong dengan penuh keikhlasan. Itulah kisah Nabi Ilyas dan keistimewaannya yang dimiliki oleh Nabi Ilyas. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan seperti biasa sobat, kalau sobat suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Rizky juga ucapan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah dukung. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.